Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan kami mau datang sekali lagi di hadapanmu memohon kiranya Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Ini doa kami di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Imamat pasalnya yang ke-25. Secara khusus, Imamat 25 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Saudara-saudara, tahun Yobel adalah salah satu perayaan keagamaan dalam tradisi Yahudi. Secara sederhana, tahun ini dikenal sebagai tahun ke-50 yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan ungkapan Jubilee. Tahun Yobel dirayakan satu kali dalam setiap 50 tahun. Umat Israel menjadikan perayaan ini sebagai puncak dari siklus 7 kali tahun Sabat. Karena satu tahun Sabat sama dengan 7 tahun, maka 7 tahun Sabat berjumlah 49 tahun. Pelaksanaan perayaan tahun Yobel yang bertepatan dengan Hari Raya Pendamaian tampaknya bukan tanpa alasan, karena keduanya menyuarakan pesan moral yang kait-mengait, yaitu penebusan dan pembebasan. 3 ciri khas yang menandai tahun Yobel adalah semua budak wajib dibebaskan, semua harta warisan yang dijual wajib dikembalikan untuk keluarga yang semula, dan tanah tidak boleh digarap. Maksud dari hal-hal ini adalah untuk menjamin dan menjaga supaya kelompok kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tanah dengan mengorbankan kelompok lemah. Allah juga menyatakan bahwa orang Israel bukan pemilik sesungguhnya dari tanah. Tanah itu adalah milik Allah. Demikian pula dengan harta orang percaya. Saat-saat seperti ini adalah tahun Yobel bagi semua orang yang memiliki hutang. Tuhan akan membebaskannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan hidup taat akan perintah-perintahnya. Secara rohani, tahun Yobel akan diberikan kepada semua umatnya yang mau menjalankan ketiga syarat di atas. Kerohanian yang sudah bertahun-tahun terbelenggu dengan harta benda, kekayaan, kuasa gelap, perbuatan-perbuatan duniawi yang najis akan dibebaskan oleh Tuhan. Apabila kita mau tahun ini menjadi tahun Yobel, maka 3 syarat di atas harus kita lakukan, yaitu hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, dan hidup taat akan perintahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah setiap kami dimampukan dan dituntun untuk senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan hidup taat akan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Sekalipun mungkin di dalam kami menjalani hidup ini tidak mudah bagi kami karena ada begitu banyak tantangan, godaan untuk kami tidak menjaga kekudusan hidup, untuk kami tidak takut akan Engkau, dan untuk kami tidak taat kepada perintah-Mu Tuhan. Namun biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun, memampukan kami, mengarahkan langkah hidup kami, supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.